Ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang Indonesia, ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1, J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah menurut DNA, orang Arab pun bukan. Nah sekarang bagaimana? Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah, kauniyah. Ayat kauliyahnya yaitu penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik, lengkap, diungkapkan secara teliti, sejarah-sejarah berdasarkan manuskrip tulisan tangan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 awal, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa yang keturunan Rasulullah ternyata hanya punya anak 3 selama 550 tahun itu. Sejarahnya menulis itu, yaitu bernama Muhammad, Ali, dan Hussein. Tiba-tiba di abad 9 akhir muncullah anak yang keempat namanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin menyatakan ini sesuatu cangkolan yang dicangkokkan oleh yang namanya, menurut beliau, oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syaqran. Setelah Ubaidillah adalah putra daripada Ahmad bin Isa keempat. Dari sini saja pastinya menunjukkan satu keyakinan yang benar. Adapun counter dari pihak Ba'alawi, setelah saya amati, itu tidak ada yang memadai, tidak ada yang rasional, tidak ilmiah. Sampai mereka mengatakan bahwa eksistensi seseorang tidak perlu dihadirkan atau dinyatakan dalam sejarah. Astagfirullahaladzim. Muncullah keyakinan di sana. Kemudian dari Prof. Menahem Ali, secara filologi, bahwa yang namanya kota Hadramaut itu Hazarmawet, namanya nama orang. Hazarmawet adalah orang dari Kaukasus yang kemudian diberi nama jadi Hadramaut. Jadi orang Yaman itu bukan orang Arab menurut filologi. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Maka ada seorang balai mengatakan, saking maksainnya nih, Rasulullah itu orang Yaman. Yamani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana yakinlah saya bahwa secara qauliyah, secara historis, metodologi sejarah dan metodologi filologi, tapi belum aku yakin deh nih. Baru katakanlah ilmal yakin. Kemudian data yang kedua, dasar yang kedua adalah ayat kauniyah. Apa itu? DNA. DNA itu adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diingkari, apalagi zaman modern seperti sekarang ini, bahwa seluruh dunia menggunakan tes DNA untuk berbagai macam kepentingan, termasuk untuk mengetahui nasab seseorang. Nah, dari kauliyah dan kauniyah inilah bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu
180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang di Indonesia ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1, J1. Nah, mereka jangankan keturunan Rasulullah menurut DNA, orang Arab pun bukan. Inilah menjadi keyakinan saya. Qauliyahnya tesis Kiai Imad, kemudian kauniyahnya DNA. Muncullah haqqul yaqin. Tadi kan firman Allah mengatakan, sesungguhnya pencipta penciptaan langit dan penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah bukti bahwa Allah Tuhan bagi orang yang berakal. Nah, saya pun hakul yakin ketika saya menggunakan akal saya. Ini dari tesis Kiai Imad, saya gunakan akal. Saya pertimbangkan dengan counternya. Saya lebih memilih kebenaran Kiai Imad. Dari tes DNA, saya gunakan akal. Loh, berarti ini bukan keturunan Nabi. Inilah hakul yakin saya yang ingin diketahui oleh Saudara Rumel. Ya. Nah, ini kaum Ba'alawi seakan-akan kalau orang nggak percaya bahwa mereka bukan turunan Nabi, haram. Seakan-akan begitu. Wajib percaya bahwa kaum Ba'alawi keturunan Nabi. Kalau memang wajib percaya jadi rukun iman ke-7 nih. Nambah rukunnya. Rukun iman jadi 7 nih. Ya, di samping yang 6 tadi, percaya kepada Allah, malaikatnya, Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kiamat, kadar baik dan buruk dari Allah, percaya kepada Ba'alawi itu. Enggak begitu, saudara. Dan mereka mengatakan hakul yakin Roma Irama akan su'ul khatimah gitu. Ini udah kayak Allah deh sekarang. Mengganti peran Tuhan. Ini yang namanya Allah Subhanahu wa taala saja demokratis. Qala ta'ala la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Masa kita suruh dipaksa? Percaya Ba'alawi turunan Nabi. Bahkan Allah berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa yang mau silahkan beriman, barang siapa yang mau silahkan kafir. Ini kita dipaksa suruh percaya. Allah saja membebaskan. Astaghfirullahalazim. Jadi siapapun tidak percaya bahwa Ba'alawi turunan Nabi, apalagi by data, by akal sehat. Itu sahih, jangan disalahkan. Ya, apalagi kan udah banyak orang yang hakul yakin sekarang, bukan cuma Roma Irama. Nah sekarang sebaliknya saya mau tanya, kaum Ba'alawi ini, apakah Anda yakin Ba'alawi ini keturunan Rasulullah? Coba jawab. Apakah kaum Ba'alawi hakul yakin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan hakul yakin, apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Ba'alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW
mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustaz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi. Astaghfirullahalazim. 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 Anehnya lagi mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, naudzubillah. Tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya. Juga wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan tentang kebenaran. Jadi bagaimana solusinya? Kalau sudah terang benderang, kalau Anda memaksakan diri, pertanyaan besar, motivasinya apa? Sementara kita semuanya bakal mati nih, ya Allah, kita bakal mati, saya mati, Ustadz Rizik Syihab mati, Ustadz Taufik mati, semua mati. Dan kita akan mempertanggungjawabkan, terutama masalah topik ini, kasus ini. Saya insya Allah lapang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan statement saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, hakul yakin. Insya Allah sampai detik ini saya lapang untuk menempuh kematian saya nanti. Karena dengan data-data tadi, ayat kauniyah. Nah sekarang antum, teman-temanku, para Ba'alawi, saudaraku, tentunya Anda telah melihat data-data secara ilmiah dari ilmu sejarah, ilmu nasab, data-data ilmiah secara DNA dan filologi. Mestinya Anda juga yakin bahwa Anda bukan keturunan Nabi. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda bukan keturunan Nabi, tapi masih mengaku-ngaku turunan Nabi, Masya Allah, ada azab yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. Janganlah kalian seperti orang-orang bercerai-berai dan bertengkar ketika sudah datang penjelasan yang nyata. Maka bagi mereka akan ditimpakan azab yang besar. Na'udzubillahi min dzalik.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abih fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang memanggil ayah kepada yang bukan ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram. Apatah lagi mengaku-ngaku Rasulullah sebagai kakeknya. Sementara dia tahu bahwa Rasulullah bukan kakeknya. Sementara dia sudah tahu banyak berita-berita yang ilmiah bahwa nasab mereka tidak tersambung, maka masih mengaku-ngaku. Apa kata Nabi? Surga haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, last but not least, saya ingin meluruskan ada narasi-narasi yang seperti ini misalnya. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya salah. Ntar kalau bini orang itu cintain bagaimana? Salah membenci juga salah. Kalau ulama yang betul-betul alim, ya, yang betul-betul mulia kita benci, salah juga. Jadi yang benar adalah cintailah yang benar, bencilah yang salah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu yang benar. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada satu narasi, sudah hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astaghfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote.